Om, selamat pagi, salam sejahtera. Saya sampaikan untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian, rakyat dan bangsa Malaysia Barat atau Papua di mana Anda berada. Ya, pada hari ini tepat tanggal 12 Maret 2025 merupakan hari peringatan dibunuhnya Dr. Tom Banggai di penjara Cipinang, Jakarta oleh rezim Soeharto dengan cara yang tidak terpuji dan bermartabat. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya edukasi untuk semua orang berkenaan dengan hari kematian atau hari terbunuhnya Dr. Tom Banggai di penjara oleh rezim Soeharto itu. Ya, yang pertama, saya sampaikan bahwa beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan kematian Dr. Tom. Dr. Tom muncul tidak sembarangan. Dia bukan orang yang kupu bahasa di pinggir jalan, tapi dia seorang lulusan luar negeri, lulusan Jepang dan Amerika. Dia tahu betul, dia ahli hukum negara, ahli hukum tata negara, dan dia juga ahli administrasi negara. Dia ahli politik. Dia ingin meletakkan perjuangan kemerdekaan ini dalam satu konsep yang secara teratur, rasional, benar, ilmiah, dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik di depan pemerintah penguasa atau pemerintah penjajah Indonesia. Dan itu merupakan suatu syarat utama bagi seorang penanggung jawab politik yang luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan itu dianggap remeh dan dilihat dengan ekor mata oleh kubu sebelah dan lain-lain. Pada waktu Dr. Tom muncul tanggal 14 Desember tahun 1988, itu dia muncul di mana taring Soeharto begitu kuat dan tidak ada satu orang pun, satu organisasi, satu pemimpin Papua atau Melanesia yang mampu untuk meruntuhkan taringnya Soeharto. Tidak ada. Semua orang berjuang untuk merdeka sembunyi-sembunyi. Bintang Kejora dikubur disembunyi, tidak bisa dipakai sebarang di jalan-jalan raya, tidak ada. Dia tidak pakai di kantong-kantong, dia tidak gunakan itu di baju kaos dan lain sebagainya. Semua berjuang katanya merdeka, tetapi berjuang di hutan-hutan, bersembunyi di balik tembok, di dalam kota bersembunyi, dan semua lari. Dan itu tidak bisa mampu untuk menyelesaikan suatu perjuangan dengan cara seperti itu. Karena apa? Bicara merdeka itu bicara konsep. Konsep yang sanggup menaklukkan pikiran dan hati dari penjajah itu sendiri. Dan konsep itu yang kami bicarakan. Andai kata Dr. Tom tidak melakukan hal itu, maka saya Dr. Ruspaike tidak akan bisa ikut dengan cara seperti itu. Karena sebelum saya bersama dengan Dr. Tom, saya adalah salah satu pejuang Bintang Kejora yang hampir saya mati tenggelam sekali lagi di Laut Saireri antara Mondeng Waren dan Pulau Nau. Gara-gara Bintang Kejora pada tanggal 1 Juli tahun 71 itu diproklamasikan oleh almarhum Setrum Korem di hutan belantara, bukan di dalam kota. Dan dia tidak pertanggungjawabkan itu, konsep itu di depan meja hijau sampai dia lari keluar. Dan susah sekali untuk kita mencari orang yang bertanggung jawab untuk suatu perjuangan yang murni dan suci. Begitu. Dan setelah peristiwa 14 Desember 88, itu adalah peristiwa terbesar yang menguncangkan seluruh Indonesia dan dunia.
Dan setelah itu tidak ada lagi peristiwa terbesar yang dapat mengguncangkan itu dengan cara yang bermartabat seperti itu. Tidak ada. Begitu. Ada banyak yang muncul setelah reformasi 10 tahun kami mulai dari 14 Desember 88 dan dimulai 10 tahun kemudian dimulai pada tahun 98 di Jakarta oleh teman-teman Dr. Mokhtar Pakpahan, Amin Rais yang masih ada, Dian Damayanti, saya masih ingat mereka, Dr. Bambang Pamungkas, Sri Bintang Pamungkas, Sri Bintang, ya, saya lupa namanya, tapi namanya mirip seperti itu. Itu orang-orang hebat yang mereka mulai dari sana dan gelombang reformasi itu sampai akhirnya meruntuhkan atau menjatuhkan Soeharto. Setelah itu, pada hal yang bersamaan mulai dari Papua mulai berteriak reformasi. Kami lebih dulu mulai. Sehingga TC dengan kawan-kawan mereka buat hal yang sama. Itu di zaman reformasi. Yang dulunya dia bunuh tuh orang-orang Papua. Tapi dia kembali lagi mengatakan bahwa saya ini sekarang Paulus, bukan lagi Saulus. Akhirnya saat itu semua orang ikut dia, tapi lihat kematiannya mati dengan cara yang tidak terhormat, tidak terpuji. Ya. Kita tidak senang dengan cara seperti itu. Tetapi apa boleh buat, hukum tabur tuai tetap berlaku bagi orang-orang yang mengkhianati perjuangan. Pura-pura bermuka domba, tapi hatinya serigala, menjual di depan, menjual bicara merdeka, tapi di belakangnya dia bicara otonomi. Pada waktu semua orang berjuang untuk otonomi, saya satu-satunya yang menolak otonomi itu. Tanggal 1 Oktober tahun 2001, saya orang pertama yang tolak itu. Semua orang di atas tanah ini menerima otonomi khusus itu, dan semua senang dengan itu. Sampai sekarang mereka balik lagi menolak itu otsus. Padahal dulu mereka mengakui. Punya hati ada di mana? Makanya jangan sebarang percaya pemimpin palsu. Begitu. Saya satu-satunya yang menolak otonomi itu. Sampai hari ini saya yang menolak dan masih berdiri tetap. Saya bicara. Karena itu, apa yang Dr. Tom dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang diakui oleh almarhum Herman Wayoyi di rapat umum, ya, di rapat umum di Sentani Indah, Hotel Sentani Indah pada waktu itu. Dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tom itu betul. Karena sejarah mencatat di atas tanah ini bahwa tidak ada satu proklamasi. Revolusi memang dilakukan oleh OPM. Tapi OPM tidak melakukan satu proklamasi. Tidak ada. Proklamasi itu baru dilakukan oleh Setrum Korem pada tanggal 1 Juli itu. Tapi itu pun atas perintah dari Nicolas Jowe dari Belanda untuk mengacaukan Setrum Korem bersama dengan Bapak Marcos Kaisiepo. Itu dia punya intinya. Cerita ini saya temukan, saya dapatkan dari Tan Setai di Den Haag, Belanda. Itu ceritanya. Saya bersama-sama dengan almarhum Meki Bles dan juga Jaconia Salabai. Kami ketemu dengan Tan Setai di Den Haag dan beliau ceritakan bahwa itu atas perintah Nicolas Jowe untuk mengacaukan Setrum Korem dengan Marcos Kaisiepo, karena antara Marcos Kaisiepo dengan Nicolas Jowe tidak sehati dan sepikir. Jadi perpecahan ini dimulai dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu dan sekarang dicontoh lagi oleh pemimpin-pemimpin yang lain sampai hari ini. Begitu. Jadi bicara persatuan agak susah sekali dengan orang Papua ini. Pemimpin-pemimpin saja mau merdeka, padahalnya mereka sendiri baku tidak mau dengar satu dengan yang lain. Michael Carrot dia mengklaim dirinya sendiri di Belanda. Benny Benda mengklaim diri di Inggris, padahal dua-duanya warga negara asing sudah.
Ya. Simon Sapioper di Belanda, Kobioser di Belanda, tidak tahu mereka ini kerjanya bikin apa. Otomotif dan lain-lain sebagainya. Di Pasifik apalagi. Jacob Rumbiak yang buat pernyataan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lari ke Australia di sana. Apa yang saya bicara ini secara umum supaya generasi yang berikut ini, yang di bawah ini harus mengerti, belajar baik-baik dan lihat. Kalau Anda tidak mengerti sejarah ini baik-baik, jangan Anda ikut sebarang-sebarang supaya jangan Anda mati konyol, sia-sia karena pemimpin yang tidak betul. Nah, itu yang saya perlu menjelaskan pada hari yang berbahagia pada kesempatan ini sebagai perayaan memperingati mengapa sampai Dr. Tom hadir. Bertepatan dengan kematiannya pada tanggal 12 Maret tahun 1996. Dan sampai hari ini, tahun 2025, sudah sekian puluh tahun. Tapi kami tetap memperingati sebagai orang yang, seorang ilmuwan yang meletakkan kembali atau mengkonstruksi kembali generasi kita, ya, kebangsaan kita, konstruksi kebangsaan kita, dan dia taruh di atas landasan yang baik dan benar. Dia taruh di atas suatu aturan yang rasional, ilmiah, dan bisa dipelajari dan diterima di dalam negeri dan di luar negeri. Terutama Indonesia sangat mengakui itu. Saya mau beritahukan bahwa ketika saya berada di mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional, ya, ketika saya berada di sana dan semua jenderal-jenderal yang mengajar saya, salah satu bilang ketika saya bertanya begini, apakah kami masih punya hak kah? Hak untuk kemerdekaan itu kami masih punya kah? Atau kami sudah tidak punya hak lagi untuk merdeka di atas negeri ini atau di atas tanah ini atau di atas bumi ini? Lalu jenderal itu mengatakan kepada saya, dia bilang, kau punya pertanyaan ini suatu sungguh luar biasa dan belum pernah ada orang Papua yang tanya kami di lembaga pendidikan yang besar ini. Tidak ada, institusinya tidak ada. Baru Anda orang pertama yang jawab, yang bertanya soal ini kepada kami. Lihat ini baju yang saya pakai ini adalah baju biru, baju tentara, baju pasukan. Tapi saya adalah gurumu. Saya adalah abangmu. Sebagai guru saya harus bicara apa adanya. Yang benar, itu yang saya bicarakan. Begitu. Nah. Jadi, jenderal itu bilang sama saya begini, kau punya hak untuk merdeka itu? Ada. Orang Papua, orang Melanesia Barat, kamu dengar ini apa yang saya katakan ini. Kau punya hak untuk merdeka itu ada. Itu yang pertama. Bagaimana caranya untuk kau mendapatkan kemerdekaan itu? Ini caranya. Ini caranya. Dan yang ketiga dia bilang, tapi ingat, ini adalah resikonya. Resikonya. Saya bilang resikonya itu apa itu? Dia bilang hanya 2 resiko. Kalau tidak masuk kubur, maka Anda masuk penjara. Tapi kalau kau lolos dari dua risiko ini, maka ingat, besok kau pasti merdeka. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, caranya itulah yang dilaksanakan oleh Dr. Tom. Karena itulah sebabnya saya ikut Dr. Tom sampai hari ini saya berdiri. Karena apa yang dia katakan dilakukan itu sama dengan yang saya terima dari Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia. Dan saya salah satu yang sebenarnya direncanakan untuk menjadi widya suara di sana. Karena saya umur 27 tahun saya masuk di Lembaga Pertahanan Nasional, masih terlalu muda. Tapi saya sangat bersyukur ketika saya diilhami oleh Nehemia di Puri Susan di Babylon. Daripada saya senang di Istana Raja sementara tembok Yerusalem sudah hancur luluh. Saya lebih mencintai kemerdekaan saya dan bangsa saya. Karena itu saya undur diri dengan hormat. Saya pulang dengan hormat. Saya tinggalkan segala-galanya. Saya berdiri. Saya korbankan itu semua, ijazah semua saya korbankan. Saya salah satu penatar nasional Sabang Merauke
untuk BP7 Pusat. Manggala BP7 Pusat, saya punya PIN apa semua ada, saya simpan sampai hari ini. Ya. Jadi bicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya dosennya, salah satu dosennya. Ya. Dan bicara soal kewirausahaan, bicara soal ketahanan nasional, saya salah satu dosennya. Untuk perguruan tinggi swasta di seluruh tanah ini, mungkin saya sendiri. Pada waktu itu, sekarang mungkin ada lagi yang muncul-muncul. Ya. Tapi saya korbankan itu semua demi cintaku kepada rakyat dan bangsaku. Sampai hari ini saya korbankan banyak sekali orang-orang yang saya sangat cintai. Saya punya abang-abang saya yang saya sangat cintai. Saya korbankan anak istri saya selama sekian puluh tahun. Saya 10 tahun di penjara Kalisosok. Sampai hari ini mereka masih terus menderita karena perjuangan ini. Tapi saya tidak pernah menyerah. I never give up. Tidak pernah menyerah. Undur satu langkah saja tidak. Jangankan satu langkah, satu jengkal pun saya tidak undur. Tapi bilang 1000 langkah saya amat siap. Kenapa begitu? Karena saya tahu bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah sesuatu yang benar. Saya perjuangkan dengan cara yang benar. Saya meletakkan di atas dasar ilmiah, rasional, dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh dunia, di dunia sampai di sorga. Pemerintah penjajah Indonesia tahu itu, dan dunia juga tahu apa yang saya bicara hari ini. Ya. Karena itu, momen kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa betul Dr. Tom telah meninggal, telah dibunuh, dan tubuh jiwanya, tubuh tulang belulangnya hancur, termakan oleh cacing di atas tanah ini, tidur pula di atas tanah ini. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa hari ini, saya bicara hari ini, rohnya bersama-sama dengan saya hari ini. Bahwa Dr. Tom sudah bangkit dan sekarang bersama dengan saya. Rohnya sedang bersama-sama dengan saya. Ya. Dan kalau Dr. Tom bangkit, rohnya bangkit, semua yang dikerjakan itu bangkit, maka saya mau kasih tahu bahwa kita pasti menang. Satya Eva Jayati. Satya Eva Jayati. Satya Eva Jayati. Kebenaran pasti menang meskipun ditutupi dengan berbagai cara. Meskipun ditantang dengan berbagai metode. Meskipun diolok dengan segala macam cara. Disalahkan dengan berbagai cara. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan bertakhta di atas kebenaran, dan kebenaran itu akan pasti akan menang dan mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia Barat ke suatu pintu gerbang itu. Kami punya tugas mungkin hanya itu. Selebihnya dari itu kembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami mengatur, memimpin, silakan. Tetapi kalau tidak, maka saya akan menitipkan bangsa ini, negeri ini, kepada generasi-generasi saya ke belakang. Tapi tentunya izinkan saya meletakkan dasar ini dengan baik, sehingga ke depan tidak ada korupsi di atas tanah ini, tidak ada nilai kriminal di atas tanah ini, tapi semuanya berjalan dengan sempurna. Semuanya berjalan dengan sempurna, dan saya ingin rakyat dan bangsaku bangun pagi, bangun dengan tersenyum. Mereka bangun dengan tersenyum, hati yang penuh ceria, karena mereka melihat fajar, kebenaran itu telah terbuat buat mereka. Dan nama Yeshua HaMashiach dikabarkan di atas tanah ini. Dan kerajaan itu yang saya mau buka buat Anda sekalian. Dalam dimensi yang lebih luas, bahwa pintu gerbang timur dalam dimensi yang luas, itu nanti saya buka di atas tanah ini. Dan tanda itu saya sudah terima semua dari Tuhan. Anda mau percaya ke tidak, Anda mau bilang saya orang gila, silakan. Tapi yang jelas sama seperti Yesua waktu dia lahir, dia cari-cari tempat. Dia cari-cari tempat untuk merdeka. Dia cari-cari tempat untuk lahir, untuk menebus dosa dunia ini. Tidak ada tempat bagi dia. Bahkan dikasih dia lahir di kandang yang hina. Dikasih makan, dikasih tidur di atas tempat makanan binatang. Tapi dia yang sekarang memberikan keselamatan. Ketika dia dibunuh, disalibkan, iblis senang, iblis pikir dia telah berhasil. Tapi dia tidak sadar bahwa iblis dia terjebak. Karena kerajaan maut itu dirampas kembali oleh Yesua di dalam kerajaan maut itu. Dan pangkat gelar yang Tuhan pernah kasih kepada Lucifer yang dia jatuh itu diberikan kembali kepada Yesua, sehingga dia katakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Dia katakan bahwa I, Jesus, I send my angels to testify all things to you, and on the
church and the churches. Yes, but remember, I am the bright morning star. Dia bilang, akulah Yesus yang mengutus malaikatku memberitahukan beri semua ini kepada Anda dan kepada jemaat. Akulah bintang fajar yang gilang gemilang itu. Akulah bintang fajar yang cemerlang itu. Karena itu kenapa saya menolak bintang kejora? Saya suka kalau Anda bisa pakai bendera, pakai nama bintang fajar. Karena bintang fajar itu muncul, itu artinya bahwa sebentar lagi matahari akan muncul. Terang itu akan muncul dan memberikan kebahagiaan, kehidupan bagi seluruh dunia. Ya. Tapi sekali lagi nama, ya. Tapi sekali lagi saudara tahu, sekali lagi saya mau kasih tahu, ya, bahwa color, warna yang ada di dalam bintang, bendera bintang kejora itu saya tidak setuju. Namanya juga saya tidak setuju. Anda boleh ganti warna apa saja silakan. Anda boleh ganti nama, itu saya setuju. Karena saya juga ada di situ sama-sama. Saya pernah perjuangkan itu bendera. Dan oleh karena itu saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara rakyatku Belanda Barat, dan bukan hanya Anda, tetapi sekarang saya bicara ini Jenderal Herzi Halevi, kepala staf angkatan pertahanan Israel, dia sedang menonton sekarang, dia berkontak saya. Gitu. Jenderal Ray dari Amerika, mereka sekarang sedang menonton apa yang saya bicara sekarang. Jadi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, saudara mau berhasil, ikut apa yang saya katakan sekarang ini. Jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kebenaran untuk meraih kemerdekaan itu. Anda punya kemerdekaan itu sekarang ada di saya, di tangan saya. Dengan ideologi yang jelas, ya, dengan dokumen yang jelas, kepimpinan yang jelas, saya tidak lari ke hutan dan bersembunyi. Pemerintah ini saya tahu betul itu. Karena itu saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Jokowi, Bapak Prabowo sebelum sibuk dengan Palestina, sibuk dengan kami dulu supaya Anda berhak untuk bicara tentang kemanusiaan di mana-mana. Seluruh dunia angkat tahu setinggi-tingginya bahwa Anda Prabowo itu benar. Tapi selagi Anda menutup mata terhadap kami, maka Anda tidak layak untuk bicara tentang Palestina. Saya kemarin sudah bilang, kalau Anda mencium bendera Palestina, maka saya mencium bendera Israel. Kalau Anda bangun duta besar Palestina di Jakarta, maka Israel akan bangun kedutaan besar Melanesia di sana. Itu. Dan saya ingin supaya pemerintah Indonesia harus mengakui kami nomor satu. Itu yang pertama yang saya butuhkan. Karena pengakuan Indonesia itu sama dengan seluruh dunia mengakui kami. Ya. Karena itu saya butuh ini pengakuan ini. Bapak Prabowo dan semua ahli-ahli pemikir di seluruh Indonesia, para profesor, para doktor, dari semua latar belakang, kalian boleh duduk bersama-sama dan kaji, lalu memberikan solusi kepada Bapak Prabowo, ya, memberikan solusi kepada Bapak Prabowo dan kaji apa yang ada ini. Ini. Ya. Kaji baik-baik dua ideologi ini. Satu ideologi Belanda dengan metode kekerasan, ya. Dan satu ideologi Melanesia Barat, ciptaan orang Melanesia Barat dengan ideologi perdamaian. Tuhan adalah gembala kami. I want to be a peacemaker and not to be a troublemaker. That's why I want you to work together to end the suffering of West Melanesia in peace, because I want to be a peacefully. That's what I want to do right now. Yeah. Saya ingin sekali supaya pemerintah Indonesia mengkaji dua bendera ini segera. Karena sebentar lagi Indonesia akan hancur. Saya mau kasih tahu terus terang. Dari sekarang sampai 6 bulan ke depan dari sekarang, saya mau kasih tahu bahwa yang saya terima dari Tuhan itu bahwa nanti akan hancur. Pegawai negeri nanti susah hanya mendapat gaji, mungkin hanya 6 bulan ke depan. Sedangkan 1 tahun ke depan belum tentu. Keadaan ini tidak akan membaik, hancur terus sampai Indonesia angkat kaki dari atas tanah ini.
Ya. Karena itu saya minta Bapak Prabowo utus profesor siapa yang hebat datang kemari, kita bicara dan selesaikan barang ini secara ke dalam, kita umumkan dan tanda tangan. Itu jauh lebih terhormat daripada ditekan oleh dunia luar baru Anda kasih. Ya. Jangan tunggu sampai Anda digurui dulu baru Anda kasih. Tapi Anda tunjukkan bahwa Anda negara dewasa, bangsa yang besar, bangsa yang jiwanya besar, bangsa yang dewasa juga. Begitu. Itu yang saya perlu. Tapi apa yang saya bilang, kalau Anda tidak setuju, tidak jadi masalah. Itu Anda punya hak. Ya, Anda punya hak. Hidup ini adalah pilihan. Mau jadi besar atau mau jadi kecil, itu adalah pilihan Anda. Anda mau membesarkan diri Anda, atau Anda mau kecilkan diri Anda, itu kembali kepada Anda sendiri. Begitu. You are the architect of your own destiny. Ya, bukan orang lain. Ya. But you, only you are the architect of your own destiny. Lakukanlah itu. Kau adalah arsitek dari semuanya. Kau adalah perancang semuanya. Anda mau atau tidak itu depend on you. Tapi saya sebagai pemimpin yang nanti suatu saat kita mungkin hidup sebagai negara tetangga. Kita mungkin saling mengingatkan sebagai manusia. Ya. Kami punya moto perjuangan adalah Tuhan adalah gembala kami. The Lord is our shepherd. That's it. Tidak ada yang lain. Kami mempertaruhkan semua ini hanya kepada Bapa di sorga. Bapa Yahweh Elohim. Yang menciptakan langit dan bumi dan mempersiapkan kita semua. Menjadi manusia. Tinggal kita mau menyembah iblis atau menyembah Tuhan. Tapi inilah yang saya mau kasih tahu. Pada kesempatan ini saya mau bilang. Jangan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Jangan tidur. Sekarang kalian bangun. Dan kumpulkan semua energi Anda. Kumpulkan energi Anda. Dan stop berhenti kerjasama dengan Indonesia. Ya. Itu adalah kekuatan yang paling ampuh. Biarkanlah mereka jalan sendiri. Nanti akan kelihatan. Tapi kalau kalian bekerja sama terus cari muka dengan mereka, silakan. Go your way. But we are going. Oh, I'm going my way. Dengan semua yang ada di belakang saya. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu hari ini, ya, sama semua teman-teman, ya, semua orang yang teman-teman dengar baik-baik, terutama rakyat dan bangsaku. Kemerdekaan ini adalah untuk Anda dan kebutuhan utama untuk saat ini adalah kemerdekaan. Dan kalau Anda mau buat kebenaran, Anda mau memperjuangkan suatu kemerdekaan, you have to sacrifice yourself. Ya. Anda harus korbankan dirimu. Kalau Anda mau jadi juru selamat, Anda harus buat sesuatu. Makanya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalau Yesus masih datang untuk menyelamatkan seluruh dunia, maka saya datang untuk menyelamatkan tanah ini. Anda dari atas tanah ini. Banyak. Begitu. Nah. Begitu. Jadi, bicara soal sejarah, saya mau kasih tahu, bicara soal sejarah mulai tahun 61 dan segala macam, mulai dari Yusein Plus dan segala macam, tidak ada orang yang tidak tahu. Saya generasi kedua yang berjuang, yang terima hak dari generasi pertama pendiri organisasi Papua Merdeka. Bapak Perianus Aronggear, pendiri OPM di Manokwari, dia yang datang ke rumah saya dan serahkan. Setelah saya meninggal, nanti kakak yang nanti teruskan selesaikan ini. Itu pendiri yang serahkan. Pendiri saya tidak pernah dengar dia ada serahkan kepada siapa-siapa, tidak tahu. Banyak orang mengklaim diri sebagai ketua OPM dan segala macam. Saya tidak pernah bicara. Tapi pendiri dia sendiri datang serahkan sama saya, dan waktu dia mati saya yang berdiri bicara di dia punya rumah dan sampai ke kuburan saya bicara. Gitu. Bersamaan waktu dengan kakak Andi yang Seba meninggal di Australia, saya harus berangkat juga ke Australia untuk memberikan sambutan di sana. Tapi karena pendiri ini bicara kepada saya lebih utamakan Bapak di dalam sini. Sementara saya kirim saya punya sambutan tertulis ke Australia. Gitu. Jadi bicara perjuangan ini, saya bukan orang kemarin. Bicara Weaponsel, saya pendirinya. Kenapa saya keluar dari Weaponsel dengan ULMWP? Saya lihat orang-orang di situ tidak betul. Mereka hanya berusaha untuk mempertahankan diri, mempertahankan pangkat dan segala macam, bahwa seolah-olah mereka yang lama, mereka yang bisa selesai. Padahal mereka tidak taruh dalam suatu konsep yang benar. Tidak ada orang ilmuwan di situ.
Karena itu perjuangan berlangsung lama karena kebodohan kita. Ya. Kita kumpul-kumpul bahasa di pinggir jalan, bilang kita sudah hebat, sudah berjuang sekian lama, dia katakan bahwa itu sudah mereka. Sudah bisa, sudah hebat. Padahalnya nol. Ya. Selama Anda mengatakan Anda bisa, Anda tidak akan bisa menyelesaikan kemerdekaan ini. Karena itu saya mau bilang bahwa saya punya urusan sekarang, bukan berurusan dengan masyarakat. Rakyat itu saya anggap mereka tidak tahu politik, mereka buta apa? Buta politik. Mereka masih belajar dari kita. Tapi politik itu Tuhan kasih kepada orang-orang tertentu. Saya berikan contoh begini. Ya, kenapa sampai kita berusaha untuk harus menghapuskan, mencabut resolusi PBB 2504 itu? Itu hukum, meskipun itu tercatat. Sekarang kita punya, bagaimana caranya untuk kita bisa cabut itu? Membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi politik dia bilang, saya bisa lewat pintu belakang. Itu. Secara hukum, pintu rumah di depan di palang. Artinya bahwa palang itu hanya dibuka oleh orang yang palang itu. Gitu. Tapi saya datang, kalau saya lihat sudah dipalang, pintu sudah dipalang, secara hukum saya tidak boleh masuk. Tapi politik mengajarkan bahwa saya bisa lewat pintu belakang, saya bisa loncat jendela di belakang untuk masuk. Itu politik. Dan kalian harus sadar bahwa kita terus ditahan sampai hari ini, tidak merdeka sampai hari ini. Itu karena politik hukumnya. Ya. Ini sudah kongkal-lingkong dari bangsa-bangsa yang mengatur dunia ini. Terus kalian punya kekuatan apa? Anda negara superpower kah yang mau mengatur mereka segala macam? Ini menyangkut harga diri bangsa. Dia sudah pernah menipu. Bagaimana caranya untuk dia bisa menutup itu? Itu dengan cara politik. Karena itu saya mau kasih tahu bahwa Anda lihat itu. Sekarang oke, Anda boleh menentang saya, tidak jadi masalah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Dr. Tom itu bukan orang kumpul bahasa di pinggir jalan kali seperti ini. Anda yang baru-baru Anda belajar baik-baik. Ya. Anda dibandingkan dengan Dr. Tom saja Anda tidak ada apa-apa. Dengan saya saja Anda tidak ada apa-apa. Sekarang saya punya persoalan sekarang itu pemimpin ini kita harus mesti bicara. Tapi saya kemarin coba telepon Michael Carrett dia punya itu, dia serang apa? Dia serang saya, dia serang Forkoro Shabu-Shembu, dia serang Sebi Sambon, dan dia serang segala macam. Dia takarung adat Michael Carrett. Gitu. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa kemerdekaan itu bukan ada di orang-orang yang ada di luar negeri sana. Kemerdekaan itu ada di dalam negeri. Silakan saudara pilih Shabu-Shembu kah, saya kah, atau siapa? Pilih. Anda teman-teman yang ada di hutan yang sekarang berjuang itu, Anda membutuhkan seorang pemimpin politik. Anda tidak bisa berjuang begitu. Tapi kalau Anda mau berjuang, fight habis-habisan seperti Afghanistan. Ya? Seperti Afghanistan, fight seperti Timor Leste, militan seperti itu, fight seperti Palestina, untuk mengadakan, supaya pasukan bisa intervensi. Tapi kalau tidak setengah mati, butuh pemimpin politik yang harus memimpin. Dan pasukan harus ada di bawah komando pemimpin politik. Ya. Pasukan harus ada di bawah pemimpin politik. Sekarang saya serukan kepada teman-teman, adik-adik saya yang tercinta di hutan belantara yang mempertaruhkan semua harga diri mereka. Sebi Sambo dan teman-teman dan lain-lain. Ya, di Manukoa, di Nabire dan lain-lain sebagainya. Kalian sekarang duduk dan berembuk siapa pemimpin politik kalian yang kalian bisa percaya. Buat pernyataan itu dan umumkan. Kalau kalian salah tentukan, maka perjuangan ini akan berlangsung lama. Tapi kalau kalian tahu, boleh. Tapi saya hanya bilang begitu, saya tidak paksa Anda. Karena saya tahu jalannya. Ya, saya tahu jalannya. Kalau Yesus dia bilang, I am the way and the truth and the life. No one can go to the Father except by me. Itu Yesus. Saya katakan bahwa I'm the life to get independent, I'm the right to get the independent, and so on. Ya, saya tahu jalan itu. Saya tidak banyak bicara. Ada banyak hal yang ini, tetapi saya tidak mau buka-bukaan di sini. Saya tidak mau buka-bukaan. Tapi kalau Anda mau belajar, silakan. Saya sudah tulis semua pesan-pesan para leluhur, mulai dari pendiri Universitas Cendrawasih, pendiri OPM ini, sampai sekarang dalam 2 buku, dengan judul Aktualisasi Pesan Para Leluhur, Jilid 1 dan Jilid 2.
Saya harap dua buku ini akan diterbitkan sebelum tanggal 25 Oktober 2025. Sudah harus ada di tangan Anda. Anda yang dengar apa yang saya bicara ini, maka Anda hanya bisa beli dengan 150.000. Tapi kalau Anda beli di toko buku, kemungkinan 250-an Anda beli. Itu salah satu. Begitu. Jadi, saya mau beritahukan, itu bagian yang saya perlu sampaikan menyangkut perjuangan ini. Berkenaan dengan meninggalnya Bapak Dr. Tom, bukan karena sakit, tapi karena dibunuh dengan cara yang tidak terhormat oleh rezim Soeharto tanggal 12 Maret 1966 ketika waktu itu kami ada di sana. Saya di Kalisosok waktu itu. Kalau tim 100 waktu itu datang kepada kami dan hak politik mereka serahkan kami yang bicara, kita sudah merdeka. Tapi karena mereka langsung muncul tiba-tiba mereka menganggap ini kami sebagai jaminan politik dianggap remeh. Dr. Tom ada di dalam penjara sebagai jaminan politik. Tidak ada satu rakyat pun yang bicara mau ini. Tidak ada. Begitu. Tapi semua sibuk dengan Teisilwai. Dan hasilnya mana? Padahal Teisilwai terima uang banyak-banyak. Ya. Itu. Ya. Begitu. Miliaran. Sampai sekarang ini saya dibilang saya ada di Indonesia dan bicara. Seenaknya saja karena apa? Saya dibiayai oleh negara, dikasih makan oleh negara Republik Indonesia, negara penjajah. Saya heran. Jadi kalau Anda yang tuduh saya macam-macam itu, kalau bicara barang lain saya akui saya tidak terlalu ini. Nanti saja baru Anda punya catatan ini semua kan tidak terhapus. Tinggal saatnya baru nanti tim saya akan cari kau. Kalau saya yang selesaikan kemerdekaan ini. Ya. Segala sesuatu apa yang ditanam harus dituai. Begitu. Jadi jangan Anda pikir bahwa ini kalau soal biasa, tapi kalau soal politik itu sampai kepada akar-akar. Jadi kalau Anda bicara berarti Anda sudah tahu ujungnya sampai di mana. Begitu. Jadi ini yang saya perlu tegaskan buat saudara-saudara sekalian. Jangan bermain-main dengan politik ini. Saya punya urusan sekarang dengan pemimpin. Kalau ada pemimpin yang mau nantang saya, silakan. Kita bakal konsep. Taruh konsepmu mana, ideologi mana, taruh jelas dan kita bicara. So bukan bicara, saya tidak bicara soal sejarah, tidak. Tapi saya bicara how to get the independent right now. Gitu. Ya. Saya bicara bagaimana kita harus terima kemerdekaan itu secepatnya. Dan caranya bagaimana dan siapa yang selesaikan. Ya. Siapa yang bisa bangkit untuk menggenapi kata-kata Bapak Ishak Semolka ini? Siapa? Ini sudah mau 100 tahun besok ini tanggal 25 Oktober 2025. Siapa di antara pemimpin yang ada yang tahu bahwa dia bisa mampu selesaikan kemerdekaan ini? Oleh karena itu saya perlu tegaskan ini baik-baik. Saya bicara sudah 37 menit dan saya berusaha bagaimana untuk sebelum itu saya menjawab ini beberapa pertanyaan yang baik, yang miring dan segala macam. Kalau yang miring saya tidak jawab, kalau namanya tidak jelas, dia dari mana, itu tidak jelas. Ya. Karena saya menganggap bahwa saya punya urusan bukan dengan anak kecil-kecil itu. Saya punya urusan dengan pemimpin, para pemimpin. Saya punya urusan dengan pemimpin negara, saya pemimpin negara Republik Indonesia. Saya punya urusan dengan pemimpin perjuangan Papua Merdeka dari dua kubu ini. Kubu Bintang Kejora dan kubu Bintang 14. Gitu. Kami 14 tidak banyak, saya sendiri saja yang sekarang. Bukan berarti saya tidak sama-sama dengan Bintang Kejora, saya sama-sama dengan mereka. Kami bangun ini satu persatuan bersama-sama. Tapi apa? Mereka pilih yang sama sekali tidak punya bargaining politik apa-apa dengan Indonesia. Contohnya, saya mau kasih tahu FNCL mereka usahakan kasih naik, pilih Menashe Tabuni. Dia punya bargaining politik apa dengan Indonesia? Dia tahanan politik berapa lama? Berapa harga yang dia bayar? Kalau berani bicara sekarang, jangan lari-lari. Begitu. Jangan mengharapkan yang lain, kemerdekaan datang dari luar, tidak. Kau yang mulai dulu, baru dari luar tinggal support kau. Dan kau harus pertanggungjawaban itu, karena dari luar akan tanya kepada pemerintah Indonesia, bagaimana dengan orang ini? Ingat, pemerintah Indonesia adalah bangsa besar, di anggota negara anggota PBB. Mereka ada di dalam satu wadah koordinatif yang namanya PBB itu. Dan kita ada di dalam kewenangan dia sekarang. Jadi sekarang kita memanfaatkan ini bagaimana supaya kita harus mesti menyentuh hatinya dengan konsep yang cerdas. Ya. Konsep yang cerdas. Bukan bermodalkan dengkul, emosi, melulu, tidak. Tapi kita taruh di dalam, modal itu kita taruh di dalam bermodalkan kecerdasan berpikir kita.
tahu Anda seorang yang cerdas, dia harus berpikir melampaui cara berpikir orang pada umumnya. Itu adalah orang cerdas. Kalau orang pada umumnya bilang kita maklai, orang cerdas dia bilang nih, ada cara yang lebih terhormat. Karena itu saya waktu masuk penjara sebagai tokoh pejuang perdamaian dari Swiss mereka datang dan cek saya, lihat saya di dalam penjara. Kepala Kapolres waktu itu, saya lupa namanya, beliau bilang begini, kalian semua yang ada nih kalau mau supaya dihargai dan dihormati, lihatlah ini contohnya Bapak Paiki. Supaya kamu dihargai meskipun kamu masuk penjara, tapi kamu dihargai. Swiss datang lihat saya, sekarang saya hadir sebagai tokoh perdamaian. Mana ada tokoh pejuang kekerasan yang menghadirkan Swiss datang kemari? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang orang ada pengungsi lari di hutan sana, mati konyol, dibunuh, dibantai dan segala macam di hutan. Kenapa Benedena tidak bisa hadirkan Palang Merah ke sini? Sementara dia ada di Eropa sana dekat Swiss, markas Swiss. Kenapa? Kenapa Michael Kara tidak bisa hadirkan kah? Tapi proklamasi 14 Desember di bawah pimpinan Dr. Tomanggai dengan saya, Palang Merah Internasional datang kunjungi kami dan besok urus keluarga kami ketika saya ada dalam penjara. Itu suatu penghargaan, dunia sudah menghargai itu, tapi orang Papua tidak menghargai kami. Ya. Begitu. Karena itu hari ini saya mau bicara dengan tegas bahwa jangan mimpi Anda dapat kemerdekaan itu. Tapi kalau Tuhan sayang, saya mau kasih tahu bahwa tahun ini ke depan ada sesuatu. Ya. Keadaan di Indonesia sekarang semakin kacau. Saudara lihat itu. Kalimantan sudah buat proposal kemerdekaan. Aceh. Semua sudah ini. Tapi kita sudah mulai lebih dulu. Dan saudara lihat 6 bulan ke depan dari sekarang ini. Ke sana. Apa yang terjadi nanti bulan September? Lari ke Desember. Anda akan lihat itu. Saya bicara lebih jauh. Karena saya selalu suatu pelaku. Dan saya tahu apa yang Tuhan tidak pernah jadi pembohong. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal. Siapa Anda yang mencoba-coba untuk ini, Anda berurusan. Kalau apa yang saya bicara benar itu akan pelihara. Atau kalau saya bicara tidak benar, maka kau yang Tuhan pelihara kau. Tapi kalau kau salah, kau akan terkutuk dengan tadi atas tanah ini, air 1 tetes yang kau minum di atas tanah ini, keladi satu batang yang kau makan di atas tanah ini, kelapa, santan 1 buah yang kau makan di atas tanah ini, akan menjadi kutukan buat kau. Karena seluruh alam ini, mereka mau merdeka. Kakarlak di hutan, babi-babi di hutan, pohon-pohon daun, segala macam rumput, batu-batuan, segala macam, orang mati, orang hidup, segala macam, mau merdeka. Tanah ini merdeka. Saya dengar desiran suara batin alam semesta tanah ini bicara kepada saya. Ya. Dan saya yang bebaskan dia. Begitu. Jadi kalau Anda yang mau coba-coba tanah ini, dia akan berhubungan dengan Anda. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Ada yang bilang ini. Jadi saya pikir itu yang saya sampaikan. Dan sekarang saya mau lihat ini pertanyaan saya jawab dulu. Setelah itu saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman support yang sekarang kau menghubungkan. Saya punya link ini ke seluruh dunia untuk ikuti apa yang live saya hari ini. Begitu. Saya lihat ini pertama ini ada satu ini Aurelius Marcus. That's true. Ya. Dia bicara begini, dia sebentar ya. Yang biasa Oke, ini dari Afrika. You are about to take over. Dia bilang Anda sedikit sudah hampir ambil alih negerimu. You are the best. The blessed, kau diberkati. Dia bilang lagi, God is our shepherd. Ini dari Afrika, bukan dari Indonesia, tidak. Kemudian Socrates Yakobus, ekonomi Indonesia akan terulang lagi pada tahun 98, di tahun 2005, peristiwa 98 akan terulang. Karena ini fakta yang terjadi pada geopolitik dan geoekonomi dunia. Ada perbedaan bahasa, kata, deklarasi, dan proklamasi. Lihat selengkapnya. Oke. Terima kasih, ini saya melihat bagus ya tidak ini. Terus Nugini Okba dia bilang begini, stop. Nugini Okba ini, yo aku bilang stop, tapi kau harus kasih tahu alasanmu. Jangan hanya bicara stop tapi otakmu ada di dengkulmu. Bicara pakai alasan. Bicara harus kalau bilang salah kasih tahu. Saya mau begini. Kemudian Aurelius Marcus ini saya tidak tahu dia dari mana dia punya, tapi dia tulis ini bintang fajar sama dengan bintang kejora. Saya katakan tidak sama. Ya, itu ada 2 konotasi. Ada 2 konotasi yang beda. Mungkin yang lebih tahu nanti tanya teman-teman dari Biak.
mereka lebih tahu. Tapi saya sudah mengerti sedikit tentang itu karena saya belajar tentang itu. Satu contoh macam mereka menyanyi Manar Makeri. Manar Makeri itu bagaimana kamu punya Tuhan kamu panggil dia manusia kaskado anjing. Nah, itu salah toh. Tapi lebih bagus kamu bilang Mansring Ronanggi, itu saya setuju. Ya, Mansring Ronanggi itu berbeda dengan Manar Makeri. Begitu. Jadi ada ini. Jadi bagi saya tetap tidak setuju dengan Bintang Kejora, saya tetap pakai Bintang Fajar. Begitu. Itu alasan saya. Kemudian Ijiliu, ini orang tolol, paling tolol. Saya bilang, kau kasih tahu tidak apa-apa. Tapi kasih tahu kau ini siapa? Aduh. Tinggal di Surabaya, Indonesia ya memang. Ini kan orang luar jadi kasih tinggal orang saja. Tapi dia harus sadar bahwa banyak orang Indonesia yang mendukung kemerdekaan. Dan waktu kita merdeka dia akan menangis. Begitu. Terus ini, Marcus dia bilang Bapak kasih target tanggal jam dan 5 tahun. Berarti Bapak bukan dengar suara Tuhan. Saya tidak bilang saya ini, tetapi saya harus bicara sesuatu yang terjadi, akan terjadi. Supaya jangan saya bicara sejarah. Ya. Kalau saya bicara sejarah itu sudah terjadi baru orang bicara. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang sebelum terjadi kita sudah bicara. Saya kemarin sudah bilang toh, saya sudah kasih tahu bahwa kita akan lihat saja nanti sampai ke sana. Begitu. Saya tidak mau berikan janji-janji mulu karena saya tahu. Tapi tidak apa-apa. Anda punya tantangan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, begitu. Tapi kalau sampai ya benar maka kau tidak nikmati perjuangan ini, umurmu hanya umur jagung. Itu. Ya, kalau Tuhan tipu boleh. Dia bilang baca kita sudah merdeka tahun Kristus. Dalam tahun Kristus. Tidak perlu bikin-bikin negara. Kalau ada atap maka tercukupi. Anak bisa sekolah. Ini kasihan, ini cara pemikiran kampung, cara pemikiran jiwa-jiwa kerdil. Ya. Arnelius Markus kok perlu belajar lagi. Jiwa-jiwa seorang pejuang itu model seperti itu. Bicara bahasa iman itu bukan seperti itu. Ya. Lihat, orang-orang di hutan sana mereka berjuang, apakah mereka tahu sesuatu? Tidak. Mereka berjuang dengan melihat, mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan iman bahwa mereka pasti merdeka suatu saat. Dan saya mau kasih tahu tidak ada perjuangan yang tidak berhasil. Dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Jadi ingat, semua perjuangan di dunia ini menunjukkan mereka tidak berhasil meskipun mereka korbankan banyak hal, meskipun mereka dapat kata-kata miring seperti yang Anda Aurelius Marcus bicara ini. Jadi Anda pulang dan belajar sekolah lagi 30 tahun baru nanti bicara politik dengan kami. Begitu. Ada siapa ini? Levis Pry dari Australia, dia hanya katakan sangat benar, sangat benar, sangat benar. Kemudian ini Aurelius Marcus dia bicara lagi, Bapak Michael Karet bilang Bapak sudah terima uang, dari Indonesia. Coba klarifikasi. Saya sudah bilang tadi, Aurelius Marcus, kau punya otak itu ada di mana? Dikar baik-baik dan bicara. Kalau bilang saya terima uang, tanya di Polda. Polda pernah antar uang satu tas, taruh di depan saya. Saya tidak terima, saya tolak. Mereka pernah telepon saya. Bapak kami mau datang, ambil ada uang sedikit. Saya bilang kalau itu yang kamu bawa, jangan bawa datang. Kamu jangan datang sama saya. Saya tidak butuh kamu punya uang itu. Jadi Aurelius kau ini, otakmu harus nih baik-baik ikut dari semua berbicara. Jangan bicara sepotong-sepotong. Itu. Itu yang saya bicara. Dengar baik-baik itu dan kau jangan ulang-ulang tanya ini. Otakmu nau-nau. Terus Bapak Levis Pry dari Australia bilang, be careful on what you wrote. Terima kasih, ada bagus. Abdul Qadir Badaso, bukannya sebaliknya Michael Karet itu orang Indonesia, bukan? Ya, itu saya tidak tahu. Anda yang bicara. Tapi dia punya kasus banyak sekali. Saya tidak mau buka di sini, biar saya ada waktu. Kita akan lihat itu semua. Kemudian ini ada... saya mau lihat lagi satu, ini ada dari mana ini. Ada lagi, tadi saya ada lihat tetapi iya. Oke.
banyak sekali yang saya lihat. Oke, mungkin itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kalau tidak ada lagi saya akan tutup bagian ini. Tapi saya mau pesan sekali lagi buat teman-teman, saudara-saudara yang mencari makan di atas tanah ini. Kami tidak butuh, yang penting Anda sudah bisa dapat berkat, pulang bisa menghidupkan keluarga di tanah airmu di sana. Tapi jangan lupa, ini Indonesia sudah semakin hancur. Jangan sampai Anda kaget, Anda akan naik dengan baju di badan seperti waktu teman-teman di Timur Leste, dan waktu Belanda angkat kaki di Papua juga angkat kaki dengan baju di badan. Keadaan ini seperti itu, dan kami tidak izinkan satu orang pun yang ada di atas tanah ini, karena semua orang di Indonesia ini suka memusuhi kami. Tinggal di atas tanah kami tapi tidak menghargai kami, bakalai, dan buat persoalan, buat pernyataan. Oh, apalagi didukung oleh orang Papua, sudah hebat, luar biasa. Mereka menentang, kami hanya duduk dan lihat kondisi seperti itu. Jadi saya tidak mau, jangan sampai ada di antara kalian yang mati konyol di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan di situ. Kalau tidak ada, mungkin saya harus akhiri live streaming saya hari ini. Tapi saya mau menyapa teman-teman di luar yang sudah support dan memberikan dukungan ke kita. So, mungkin saya harus sapa mereka dulu, setelah itu saya kembali dan ucapan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar, for all our people in foreign, like Mr. General Halefi in Hersi Halefi in Israel, and General Christopher Bray in USA, John Smith in USA, and then Bardon Mitchell Smith in Africa, and other country around the world, Mr. Pry in Australia. I would like to say thank you so much for watching my speech today, and thank you for your support with everything you have done for me till now. I think today I finished with my speech, but God bless Israel, God bless USA, God bless Australia, God bless Mr. Braden in Smith in Africa. Thank you so much, and God bless West Melanesia, and God bless all our people here. Thank you so much. I think today enough, and until one day, and I do believe we shall overcome some days. And I also do believe that I will meet with you very soon in this year. Okay. Thank you. Oke, itu ucapan saya buat teman-teman semua di luar negeri dan lain yang saya tidak sempat sebutkan nama mereka, negara mereka, tapi saya terlalu percaya teman-teman dari South Korea, mereka juga ikuti, England juga mereka ikuti, dan Rusia juga ada sedang ikuti. Terima kasih banyak, dan televisi Florida in USA mereka juga sedang ikuti. Terima kasih banyak untuk semua yang kita sudah kerjakan bersama-sama. Saya terlalu percaya bahwa sungguh-sungguh luar biasa. General Hersi Halefi, dia bilang di sini, dia bilang ini untuk pertama kali saya lihat wajahmu di sini, dan saya bilang oke, suatu saat nanti kita akan ketemu dalam waktu dekat, tidak lama lagi. Saya akan cium bendera Israel dan saya akan bangun Melanesia Barat Ambassador Indah. Ya, itu. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan bangsaku yang saya cintai. Anda tidak usah pusing dengan segala macam orang, kata orang yang miring, tapi Anda percaya bahwa tidak semua orang. Nanti Yesus setelah dimuliakan baru seluruh dunia percaya, tetapi waktu dia Israel, mereka sendiri tolak dia. Saya mau kasih tahu bahwa saya adalah juru selamat untuk West Melanesia. Dengan konsepnya jelas, semuanya jelas, saya taruh di atas dasar yang jelas. Undang-undang segala macam saya sudah tulis lengkap. Begitu. Begitu. Jadi Anda jangan khawatir. Semua itu saya sudah kerjakan buat Anda. Bentuk negara semua saya sudah siapkan. Saya gali di atas tanah ini sendiri. Saya tidak pakai konsep bangsa lain. Ya, negara lain, tidak. Saya tidak bangun berdasarkan teori bangsa lain. Saya tidak bangun berdasarkan konsepsi Jakarta. Tapi saya bangun berdasarkan konsep para leluhur,
pesan para leluhur di atas tanah ini, dan yang bernilai, yang berdasari atau yang berdasarkan kepada nilai agama, nilai budaya, nilai-nilai gaya hidup dari bangsa Melanesia Barat sendiri. Gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Kita sudah 54 menit. Terima kasih banyak. Saya harus hentikan sekarang. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita sekalian. Baik.